Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemis, perkenalkan nama saya Zenia Azana Ramandani, NIM 1860212241014 dari program studi Tadris Kimia Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan simbol bahaya pada bahan-bahan kimia. Langsung saja kita menuju ke laboratorium kimia. Ayo. Datang di laboratorium kimia. Laboratorium merupakan tempat yang digunakan untuk praktikum, eksperimen, serta penelitian dan melibatkan jenis-jenis bahan-bahan kimia. Setiap bahan-bahan kimia memiliki karakteristik bahaya yang berbeda. Jadi, bahan-bahan kimia itu memiliki tingkat berbahaya berbeda. Sehingga kita harus menggunakannya sesuai dengan prosedur agar aman. Karena itu, salah satu hal yang terpenting dalam manajemen laboratorium adalah memahami simbol bahaya pada bahan kimia. Oleh karena itu, hal yang terpenting dalam manajemen laboratorium adalah memahami simbol bahaya pada bahan-bahan kimia, dan biasanya disebut juga Globally Harmonic System atau GHS. Saja kita menuju ke ruangan alat dan bahan. Ayo. Melalui kejadian mendahulukan perlu kalian ketahui teman-teman, keselamatan kerja itu adalah dimulai dari pengetahuan. Dan sebelum kita mengetahui tentang simbol-simbol bahaya pada bahan kimia, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ada sistem dikembangkan oleh BPD yang menyatukan kriteria klarifikasi bahaya dan cara komunikasi bahaya bahan kimia di seluruh dunia. GHS. Nah, GHS ini adalah sistem klarifikasi dan pelabelan bahan kimia secara global. Nah, GHS ini adalah sistem internasional yang disepakati untuk mengklarifikasikan bahaya kimia dan mengomunikasikan informasi bahan melalui label dan lembar data keselamatan. Tujuan dari GHS sendiri itu adalah melindungi kesehatan manusia dan lingkungan, menyediakan informasi yang jelas terhadap bahan-bahan kimia, serta memfasilitasi perdagangan global bahan kimia. Nah, komponen dari GHS sendiri adalah klarifikasi bahaya, label, lembar data keselamatan, dan komunikasi bahaya. Teman-teman, nah pada GHS itu terdapat 9 jenis simbol bahaya. Tetapi di sini ada 15 simbol bahaya. Baik, langsung saja menuju ke simbolnya. Yang pertama adalah mudah meledak. Yang kedua adalah mudah terbakar, dan yang ketiga adalah pengoksidasi, dan yang keempat adalah gas bertekanan, dan selanjutnya adalah korosif. Dan yang selanjutnya ada gas yang beracun, lalu simbol iritan atau berbahaya, lalu bahaya bagi kesehatan jangka panjang, dan yang terakhir adalah berbahaya bagi lingkungan. Nah, pada simbol nomor 1 sampai 9 itu adalah simbol dari Globally Harmonic System yang umum. Sedangkan nomor 10 hingga nomor 15 itu adalah simbol bahaya tambahan. Jadi untuk Globally Harmonic System ini terdapat 9 simbol bahaya. Dan sekarang kita akan mengetahui simbol-simbol bahaya yang ada di bahan-bahan kimia secara langsung. Ini ada beberapa simbol yang berada di kemasan bahan kimia. Dan masih banyak hal. Kita juga bisa menemukan labelnya itu di bahan-bahan kimia. Contohnya seperti ini ya. Pada barium nitrat di sini terdapat label bahaya seperti ini. Jadi ini adalah
toksik atau beracun. Jadi kita tidak boleh memakan atau mencicipinya. Dan ingatlah, perlu kalian ketahui bahwa sebelum kalian menggunakan bahan-bahan kimia, kalian harus membaca terlebih dahulu tabel yang berada pada bahan tersebut. Dan kalian harus mengetahui simbol bahaya apa yang terdapat pada tabel tersebut. Jangan lupa tetap menggunakan pelindung diri untuk mengurangi resiko kecelakaan dan mengurangi pencemaran bahan bahaya pada bahan kimia. Jadi, kenali simbolnya bahan bahaya dan utamakan keselamatan kerja. Jadi, setelah mempelajari simbol bahan kimia tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya simbol kimia tidak hanya sekedar simbol, tetapi simbol yang perlu dikerjakan dan diperhatikan dalam penggunaan bahan kimia. Mungkin cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.